Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rudi Sultra. Nah, halo sahabat online. Hari ini kita akan cerita-cerita lagi mengenai transportasi online, khususnya Maxim. Kita tunggu-tunggu orderan yang masuk. Nah, dalam hal ini kita curhat-curhatan lagi. Biasa teman-teman itu yang bertanya, mana yang bagus, nyocol atau menunggu penawaran otomatis? Nah, di sini sebelum kita bahas apakah yang mana yang bagus, nyocol atau menunggu penawaran otomatis atau penumpang baik misalnya biasa. Nah, jadi sebelum kita bahas mengenai itu, jelaskan dulu yang nyocol itu biasanya disebut itu atau meminta orderan. Nah, ini meminta orderan itu di mana bahwa orderan-orderan yang di atas kurang lebih 1 km atau 2 kilo kah atau bagaimana, dan disitulah tidak ada driver atau kejauhan, maka disitulah admin melelang orderan itu. Nah, itulah namanya nyocol orderan atau meminta orderan yang jauh. Maka dimunculkan di beranda aplikasinya kita di Maxim bahwa siapa yang lebih cepat untuk mengambil orderan itu. Mana yang bagus? Kita saja menunggu saja otomatis atau kita nyocol. Kalau kita nyocol juga itu harus kita perhatikan autobitnya kita atau di penawaran otomatisnya, apakah angka di situ main 100-an, 99 atau lebih tinggi. Maksudnya hitungannya di sini ya main 199, jangan di bawah 70 atau main 60 baru Anda sering nyocol. Maka disitulah akun Anda akan ya boleh dikatalah susah dapatkan orderan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita harus ketahui juga ya, khusus driver pemula. Nah, di sini ya namanya yang kita nyocol itu harus kita perhatikan tadi autobitnya kita. Kalau di angka 100 atau 99 atau di atas ya main 80-an lah, ya itu baru bisa masih bisa kita mainkan di situ. Pokoknya dari pandai-pandainya kita saja, karena ini kalau kita sering juga nyocol itu biasanya akunnya kita itu yang ya sebenarnya dari kalian saja, tapi yang saya harapkan ya jangan terlalu keseringan begitu. Nah, kalau seandainya juga kalau sering kita nyocol itu harus kita perhatikan kalau umpamanya penumpang yang penawaran otomatis atau yang baik nyampe sekitaran 6, bisalah kita nyocol sekitaran 3 begitu. Nah, karena itu seperti pengalaman saya kemarin juga, saya sering minta orderan. Nah, itu hari kan kalau meminta orderan ini kan dia kayak efek sampingnya juga kalau dari kita para driver ya, disitulah mainnya yang lebih cepat karena disitu muncul. Nah, jadi kalau umpamanya kita nyocol itu, kalau dia akan masuk muncul di berandanya kita, perhatikan, jangan langsung baca dulu apa ini dia apa jauh kah dekat apa tidak, langsung klik saja dulu. Persoalan nanti kalau sudah diterima baru kita lihat. Nah, di sini ternyata jauh jaraknya ya 1,5 km. Nah, dari kitanya saja kita mau ambil. Nah, tapi sebelum kita itu kita konfirmasi dulu sama penumpang itu tadi, apakah dia bisa menunggu atau tidak. Karena pengalaman saya kemarin itu saya nyocol begitu minta orderan, nah, langsung diterima. Nah, terima, saya langsung pergi jemput. Nah, tiba di pertengahan itu pas lihat bunyi, wah, dibatalkan karena balasannya katanya ya terlalu kejauhan. Nah, disitulah dari yang sering kita alami juga para driver. Maka di sini saya sampaikan
untuk para driver pemula atau yang sering nyocol, sebelum kalian nyocol itu apa semua kita klik, sebelum kita apakah kalau umpamanya dia sudah terima atau bagaimana, kita konfirmasi dulu sama customernya apakah bisa dijemput atau bagaimana. Kalau seandainya jauh, kalau kalian tidak mau ya konfirmasi sama customernya, dan itu juga ya tidak masalah, kecuali kalian masuk orderan otomatis baru kalian tidak terima, disitulah kalian ratingnya akan turun gitu. Nah, jadi seperti pertanyaan tadi, apakah bisa nyocol atau kita tunggu-tunggu saja orderan otomatis? Nah, seperti kalian kan di sini kalau umpamanya kita main driver atau kita narik, tujuannya kita kan kita cari uang. Nah, kalau umpamanya kita hanya terus juga tunggu-tunggu penumpang baik dan banyak driver, nah di situ juga baru ratingnya juga kita biasa turun atau rendah. Nah, kalau kita harap terus otomatis, maka disitulah kita ya paling sedikit kita dapat orderan. Nah, jadi saran saya bisa kalian nyocol, minta orderan, akan tetapi kita perhatikan autobitnya. Kalau di angka 99 atau 100, usahakan jangan sampai di angka 70-an atau di bawahnya lagi, karena itulah tadi efek sampingnya dia di situ orderan ya salah setengah mati begitu ya. Keuntungan kalau umpamanya kita punya akun tidak diblokir atau apa, kalau hanya main turun rating ya tergantung dari kaliannya saja begitu. Saran saya ya kalau nyocol ya tidak apa-apa, tapi ya seperti tadi jangan sampai seperti yang saya alami. Saya sudah terima minta karena orderan yang muncul di berandanya kita itu permainan yang lebih cepat. Jadi jangan dulu kalian baca di mana posisinya ini jauh atau bagaimana, langsung klik dulu kapan dia sudah terima, karena di situ kalau seandainya kita diterima ya oke, kalau tidak kita sudah minta orderan ujung-ujungnya tidak dikasih sama kita. Maka dari situlah kalau orderan yang nyocol ini itu siapa yang lebih cepat, disitulah akan dapat. Maka dari pandai-pandainya kita atur ya seperti apa begitu teman-teman ya. Jadi kalau saran saya ya main-main aman sajalah, bisa juga nyocol, tapi usahakan seperti kalau umpamanya ya orderan baik 5, ya usahakan nyocolnya lah 2 atau 3, jangan lebih dari penumpang yang otomatis atau baik, karena di situ jangan sampai di bawah 1 kilo akan muncul terus atau bunyi seperti terlelet di HP-nya kalian. Nah, gitu, dia tidak masuk otomatis tapi akan meminta penawaran lagi, meminta orderan begitu. Jadi kalian ya dari pandai-pandainya kita, saya sarankan ya tidak apa-apalah nyocol, tapi ya jangan terlalu keseringan terus, jangan lebih tinggi dari penumpang otomatis yang masuk begitu. Nah, kalau seandainya yang masih akunnya baru pemula, baru turun, supaya terdeteksi di CS atau di server, ya pertamanya ya kita nyocol dulu, minta orderan supaya itu terbaca apakah oh ternyata akunnya ini aktif tahu hari ini dia jalan di situ. Nah, setelah kalau umpamanya ratingnya kita naik tinggi-tinggi apa semua, jangan terlalu keseringan kita minta orderan begitu ya. Jadi kalau dari saya kalau seperti itu pengalaman saya yang salam kemarin, sudah nyocol minta orderan diterima, jaraknya 1,5 km tanpa konfirmasi sama customer, tiba di pertengahan di perjalanan langsung dia batalkan karena saya terlalu kejauhan. Nah, jangan sampai kalian sudah panas matahari pergi menjemput apa macet, ujung-ujungnya belum sampai sama customer ya kita dibatalkan. Apa kuncinya? Mau marah-marah sama siapa, mau bagaimana? Iya, pasti kita sabar begitu. Nah, jadi sebelum kalian pergi jemput, kalau yang kita minta orderan tadi ya jangan kita langsung let's go, jangan, kita konfirmasi dulu kalau dia siap menunggu atau bagaimana ya. Kalau dia bilang oke ya kita jalan begitu guys.
Jadi pertanyaan tadi itu bisa nyocol atau kita menunggu saja otomatis, itu ya seperti kayak kalau dari saya ya biasa-biasa saja, tiada masalah. Yang penting kita kondisikan dengan penawaran otomatis atau autobitnya kita dengan yang kita minta orderan tadi, begitu. Jangan terlalu tinggi dari yang akun orderan yang kita nyocol dibanding dengan penawaran otomatis. Jangan sampai juga kalian terlalu kebiasaan di situ ya, biar sudah di bawah 70-an atau bagaimana, di 50 atau 80 di autobitnya kita turun, disitulah akan kesepian orderan, begitu guys. Jadi video saya dari ini hari itu saja. Nanti kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya guys. Salam sahabat online.